Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa setelah minggu lalu libur, kini chapter 1107 akan rilis minggu ini. Dan pada video ini, Mimin sudah dapatkan beberapa poin spoiler yang tentunya menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bagian awal chapter melanjutkan scene terakhir di chapter lalu, di mana para raksasa Elbaf membuat kekacauan di pantai utara Pulau Egghead. Mereka terlihat bisa menghancurkan kapal-kapal angkatan laut dengan mudah. Nah, selanjutnya Usopp dikabarkan bisa melihat kedatangan para bajak laut raksasa itu. Ya, tentu saja karena Usopp punya kemampuan spesial pada penglihatannya. Terlebih lagi dia juga punya kacamata pembesar. Usopp pun tampak terkejut karena tentu dia tidak pernah membayangkan jika para raksasa akan datang dan menghancurkan kapal-kapal angkatan laut. Nah, selanjutnya ada kabar jika diperlihatkan juga sosok raksasa penunggu Enies Lobby, yaitu Kashi dan Oimo. Ya, mereka berdua memang besar kemungkinan ikut dalam serangan ke Egghead ini, karena sebelumnya kita melihat mereka bersama dengan Dory dan Brogy di Pulau Elbaf. Selanjutnya kita beralih ke adegan pertarungan. Ini adalah pertarungan di Egghead yang sudah lama tidak dimunculkan, yaitu pertarungan Zoro melawan Lucci yang terakhir muncul sebelum flashbacknya Kuma. Ya, pertarungan Zoro vs Lucci ternyata belum berakhir. Zoro terlihat mengatakan sesuatu, tapi kita belum tahu apa yang dikatakan oleh Zoro. Kemudian Jinbe pun terlihat datang ke pertarungan itu sesuai dengan perintah Nami. Lalu Jinbe berusaha menghentikan Zoro dan Lucci, namun sepertinya hal itu tidak akan mudah. Iya, rencana Nami memang ingin agar Zoro segera kembali tanpa tersesat, agar mereka bisa segera pergi dari Pulau Egghead. Tapi tentu jika tidak ada yang mengurus Lucci, maka kucing oranye itu bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga, yang tentunya bisa sangat merugikan bagi kru topi jerami. Lanjut lagi kita beralih pada scene tentang Luffy, Nika, dan Bonnie. Di sini Bonnie tampak menangis haru ketika melihat Nika yang ada di hadapannya. Lalu dengan polos Luffy bertanya kepada Bonnie, "Mengapa kau menangis?" Bonnie pun menjawab bahwa selama ini dirinya sudah menantikan Nika sejak lama. Lalu dengan enteng dan cengengesan Luffy menjawab bahwa selama ini dia sudah ada di dekat Bonnie. Ya, ini scene yang bisa dikatakan menyedihkan sih, tapi juga terlihat kocak. Karena ya orang yang selama ini ditunggu oleh Bonnie ternyata sudah berada di dekatnya. Lalu menarik untuk dinantikan apakah Bonnie akan bertarung bersama Nika dengan menggunakan wujud Nika yang sempat dia tiru. Oke, lanjut lagi kita menuju ke Admiral Kizaru. Ya, Admiral itu mendapatkan perintah dari Gorosei Saturn untuk menghabisi Bonnie. Sebelumnya Kizaru gagal melakukan itu karena bogem raksasa dari Luffy. Kali ini Kizaru akan kembali mencobanya. Dia berusaha untuk menyerang Bonnie yang sedang bersama dengan Vegapunk. Namun serangan Kizaru kali ini kembali gagal. Tetapi bukan Luffy yang menggagalkannya, namun Sanji yang melakukannya. Ya, kali ini Sanji dengan sukses bisa menahan serangan Kizaru yang melesat dengan sangat-sangat cepat. Hal itu pun membuat Franky dan sang Admiral terkejut. Keduanya tidak menyangka jika Sanji bisa bergerak secepat itu untuk menangkis serangan cahaya dari Kizaru. Lalu dengan bangga Sanji mengatakan bahwa kekuatan cinta lebih besar daripada kekuatan cahaya. Ya, hal ini sudah Mimin singgung pada video pembahasan yang lalu ya, bahwa kecepatan Sanji yang sudah membangkitkan kemampuan Jermanya akan bisa menandingi kecepatan Admiral Kizaru, dan ternyata hal itu benar. Jadi besar kemungkinan memang Sanji lah yang akan berhadapan 1 lawan 1 melawan Kizaru, atau mungkin juga Sanji akan dibantu oleh Franky. Namun Mimin ragu sih jika Franky akan berguna untuk melawan Admiral Cahaya itu, karena kan serangan utama Franky yaitu laser beam tentu tidak akan berpengaruh untuk melawan Kizaru. Ya, memang Franky masih punya beberapa serangan lain, tapi rasanya serangan lain dari Franky tidak akan cukup cepat untuk bisa mengenai sang Admiral itu.
Oke, lanjut lagi guys. Setelah pertarungan Zoro versus Lucci dan Sanji versus Kizaru, di sini ada informasi mengenai bentrokan Luffy versus Gorosei Saturn. Iya, tentu Luffy lah yang akan melawan sosok paling kuat dari pihak musuh, yaitu Gorosei Saturn. Di sini ada kabar jika Saturn terkena serangan Luffy hingga membuatnya terlempar cukup jauh. Ya, mungkin seperti ketika mendapatkan bugem mentah dari Kuma ya. Lalu setelah terkena pukulan Luffy itu, Saturn melihat suatu hal yang sangat mencurigakan di sekitar Pulau Egghead. Iya, itu adalah pergerakan dari bajak laut Kurohige. Akhirnya bajak laut Kurohige yang sempat mendekati Pulau Egghead kembali dimunculkan pada chapter ini. Dan sosok komandan Titanic yang ada di kapal itu adalah Van Augur dan juga Katarina Devon. Ya, Saturn pun tanpa basa-basi langsung berusaha menyerang bajak laut Kurohige itu. Tetapi dengan kemampuan teleportasinya, Van Augur bisa menghindar lalu segera pergi. Nah, walaupun pergi dari Egghead dengan cepat, ternyata misi bajak laut Kurohige sudah sukses. Karena Katarina Devon sudah berhasil menyentuh tubuh Gorosei Saturn. Ya, misi mereka adalah untuk mengopi wujud dan mungkin juga kemampuan dari sang Gorosei. Dipilihnya Van Augur dan Devon ke Egghead tentu tidak sembarangan, karena mereka berdua punya peran yang sangat penting untuk misi kali ini. Van Augur punya peran untuk bergerak cepat dan juga untuk melarikan diri setelah misi berhasil, sedangkan Devon punya peran sangat penting untuk menyentuh Saturn. Ya, pergerakan bajak laut Kurohige di sini bisa dikatakan sangat cerdas dan juga tepat sasaran. Nah, lanjut, kita sudah sampai di akhir chapter ini. Di sini akhirnya muncullah manusia lumpur Karibo. Karibo menyatakan jika dia ingin bergabung dengan bajak laut Kurohige karena sudah lama mengagumi Yonko kegelapan itu. Dan sepertinya memang sosok Kurohige lah bos yang pernah disinggung oleh Karibo saat dia mendengar informasi mengenai senjata kuno di Wano Kuni. Ya, tampaknya informasi penting dari Karibo tentang senjata kuno akan memuluskan jalannya ketika bergabung dengan bajak laut Kurohige yang dia inginkan. Oke, itu aja pembahasan spoiler chapter 1107 ini. Jika nakama sekalian ada tambahan, kritik ataupun saran, bisa disampaikan pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!